Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Masih dalam seri Doctrine Union with Christ. Kali ini saya akan membahas sifat-sifat relasi dalam Doctrine Union with Christ. Untuk memahami Doctrine Union with Christ dapat dimengerti lebih jelas melalui sifat-sifat relasi dalam doktrin Union with Christ. Sifat-sifat doktrin tersebut terdiri dari: yang pertama, bersifat federal; yang kedua, bersifat spiritual; dan yang ketiga, bersifat vital atau hidup. Salah satu sifat utama dari Union with Christ adalah sifat federal. Dikatakan federal karena ini berhubungan dengan suatu perjanjian, covenant. Lebih tepatnya, covenant antara Allah dan umatnya. Jadi, Union with Christ ini berbicara mengenai covenant antara Allah dengan umatnya. Hal ini bisa diterima karena Paulus dalam tulisannya mengenai Union with Christ menyejajarkan Kristus dengan Adam, di mana semua manusia dipersatukan dengan Adam sebagai wakil mereka, dan oleh karena itu jatuh dalam pelanggarannya. Roma 5 ayat 12-21. Sinclair menafsirkan bahwa Kristus muncul sebagai Adam yang membalikan, yaitu membalikan apa yang telah Adam hilangkan, memulihkan kepada manusia apa yang dibatalkan oleh Adam. Dengan demikian, ketaatan atau kebenaran Kristus diperhitungkan kepada setiap orang yang berada dalam covenant dengannya. Sifat ini menjadi dasar dari Union with Christ. Bahkan ini adalah tingkatan pertama untuk mengerti doktrin Union with Christ. Oleh sebab, kebersatuan ini pada dasarnya menekankan pertama-tama akan aspek pembenaran oleh iman, di mana dalam aspek tersebut orang percaya diselamatkan karena dinyatakan benar. Karena semua orang percaya telah bersatu dengan Kristus dan Kristus menjadi kepala dari tubuh Kristus tersebut, sehingga apa yang menjadi milik Kristus diperoleh oleh orang percaya, dan kebenaran itu diimputasikan kepada orang percaya, sehingga orang percaya memperoleh hidup kekal. Kebersatuan dengan Kristus juga dapat dilihat melalui aspek spiritual. Melalui aspek ini, Union with Christ pertama-tama dimengerti bahwa Roh Kudus sebagai pengikat daripada kebersatuan ini. John Calvin menegaskan ini dalam buku Institutionnya. Dituliskan bahwa karena hanya dengan rohlah Ia mempersatukan dirinya dengan kita. Dengan rahmat dan energi roh yang sama, kita menjadi anggotanya, sehingga Dia menjaga kita di bawah Dia, dan kita pada gilirannya memiliki Dia. Selain itu, dalam tafsirannya di Efesus 3 ayat 17, Calvin juga menegaskan bahwa bodoh dan tidak masuk akal untuk bermimpi bahwa kita dapat menerima Kristus tanpa roh. Dengan kata lain, kebersatuan hanya terjadi melalui perantaraan Roh Kudus. Melalui sifat spiritual ini juga memberikan arti penting yang membedakan Calvin dengan ajaran Ortodoks Timur, bahwa di dalam pandangan Calvin, kebersatuan ini bukanlah suatu kebersatuan esensi atau menjadi ilahi, melainkan suatu kebersatuan yang membawa kepada relasi spiritual. Relasi spiritual di sini artinya adalah suatu relasi yang berkenaan dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang kemudian berdampak kepada kehidupan dan pola pikir rohani. Dapat disimbolkan, Union with Christ ini adalah kebersatuan di dalamnya Roh Kudus, yang disebut juga Roh Kristus di Alkitab sebagai pengikat kebersatuan Kristus dengan umatnya, sekaligus menjadi penjamin ikatan ini.
dan yang membawa kebersatuan ini juga kepada suatu kebersatuan yang memiliki kehidupan spiritual yang baik. Setelah membicarakan aspek atau sifat spiritual daripada union with Christ, aspek vital merupakan aspek yang mengikuti dan menegaskan kemudian. Di dalam aspek ini, union with Christ menjadi suatu hal yang prinsip, dan Kristus menjadi mutlak dan formatif bagi kehidupan orang percaya. Calvin juga menegaskan hal ini ketika mengatakan bahwa satu-satunya cara iman mendamaikan kita dengan Allah adalah dengan mempersatukan kita dengan Kristus. Dengan kata lain, kebersatuan ini merupakan suatu hal yang vital bagi orang percaya untuk menerima keselamatan di dalam Kristus oleh iman. Dan bahwa tanpa union with Christ, berdasarkan pemahaman Calvin, iman pun tidak mendamaikan kita. Melalui aspek vital ini juga, doktrin kebersatuan ini menekankan adanya keselamatan itu harus berada dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Kristus harus menjadi pusat kehidupan rohani orang percaya. Kualitas kehidupan rohani harus bersumber dan mengarah kepada Kristus. Dari penjelasan mengenai sifat-sifat atau aspek-aspek union with Christ, dapat disimpulkan bahwa union with Christ di sini lebih dapat didefinisikan sebagaimana pernyataan Louis Berkhof. Persatuan yang intim, penting, dan bersifat rohani antara Kristus dan umatnya, dengan pengertian bahwa Ia adalah sumber dari hidup dan kekuatan mereka, sebagai sumber dari hidup yang diberkati dan diselamatkan. Dari pernyataan ini, union with Christ secara jelas menekankan adanya kebersatuan umat Allah atau orang percaya yang membawa berkat Kristus itu terdapat di dalam diri kita, sehingga hidup orang-orang yang bersekutu dengan Dia mengalami suatu keselamatan. Dengan kata lain, kebersatuan ini merupakan suatu proses untuk menerima keilahian suatu kelak dalam jalan keselamatan yang utuh atau dalam pemuliaan. Akan tetapi, proses di sini bukan menunjukkan bahwa union with Christ adalah salah satu aspek dari apa yang disebut kalangan Reform sebagai Ordo Salutis. Dalam video berikutnya, saya akan membawakan ruang lingkup dari doktrin union with Christ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.